Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan saya berharap video saya ini bisa mengedukasi masyarakat semua. Ya, kita akan membahas teman-teman soal satu hal ya. Kemarin tuh tadi malam saya mendapatkan WA seperti ini. Saudara Vicky dimohon untuk debat dengan saudara Rismon Sianipar tentang dugaan ijazah Jokowi palsu. Debat secara ilmiah atau akademik ditunggu tuh sama saudara Rismon Sianipar. Oke teman-teman ya. Jadi katanya ditunggu sama saudara Rismon Sianipar untuk debat soal ijazah palsu Pak Jokowi secara ilmiah dan akademik. Saya mau katakan teman-teman lucu aja ya. Mereka berpikir saya itu pantas untuk debat dengan Rismon Sianipar. Saya sih gimana ya menjelaskannya teman-teman? Apa Rismon ini nggak malu debat sama saya? Maksudnya soal title saja dia itu kan seorang doktor atau seorang ahli ya. Dia itu titlenya ahli dalam bidang forensik digital. Masa mau untuk debat dengan saya yang adalah orang yang tidak punya title apa-apa? Apa dia nggak malu mau menurunkan derajatnya sebagai seorang ahli digital forensik mau debat sama saya, seorang yang hanya mempelajari secara otodidak soal segala sesuatu tentang AI, digital, dan sebagainya. Ya, apa dia nggak malu? Saya kan hanya berusaha untuk melakukan riset sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ke publik, dan kemudian saya cari tahu seperti apa riset-riset yang mereka lakukan, dan kemudian saya pun secara mandiri melakukan riset di dunia yang sudah serba canggih ini. Kalian bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan menggunakan AI juga teman-teman. Dan kemudian apa yang saya dapat, yang positif yang saya dapat, saya share kepada publik, dan dengan tujuan bukan untuk mengungkapkan ya identitas seseorang, bukan untuk mengumpulkan informasi seseorang tanpa wewenang dari aparat, karena itu melanggar hukum. Ya, maka saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat tidak tergiring opini terhadap hal-hal yang mereka sampaikan. Wajar dong kalau kita berbeda pendapat dan coba mengemukakan apa yang kita dapati soal perbedaan-perbedaan dari pernyataan-pernyataan mereka. Dan kalau berbicara soal debat teman-teman, sebenarnya ini saya sudah bahas di live streaming semalam, tapi saya mau kembali lagi untuk membahas agar supaya ini bisa luas jangkauannya. Ada seorang ahli yang saya pikir pantas tuh akan berdebat dengan Roy Suryo ataupun Rismon. Ini dikirimkan juga oleh subscriber teman-teman. Ini sangat menarik ya. Saya melihat ini baru benar-benar ahli, yang super ahli, yang mungkin bisa membungkam Roy Suryo dan Rismon. Coba kita perhatikan dulu videonya teman-teman. Ini dia. Menanggapi, sebentar, saya lupa menimbulkan lagi. Sebentar, tidak sampai 1 menit. Kita dengar sama-sama. Gitu, itu yang normal. Dan kita-kita yang Kita ulang dari sipil, awal ya. Part 1 ini, ada 2 part. hai, udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Risman Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show,
Walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismond, itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi sianida. Jadi ketemu cuma 1 hari. Tapi kenal kan, cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya kiprahnya juga baik, ya Rismond maupun Resuryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismond, Bung Rismond itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismond ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk, minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan, tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan. Memang cukup dijaga, perlulah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak busuk ke sana, ini nih cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan nama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik, jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismond dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan oleh baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil. Karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu. Ya itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu ya bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, abis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah.
Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Ya, status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa-apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, Ya, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya, soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda lain sebagainya. Berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi iya, sih. keluar Menurut aja saya mereka, gitu. kabur aja. Polisi aja percaya sama saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah, kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali, umpamanya biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopral sekalipun yang di jalanan yang coba kayak gimana, atau bribtu-bribtu atau apalah itu, saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya secara hukum bekerjanya seperti itu. Gitu, nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar, gitu. Ya, itu langkah yang bagi saya salah. Nah, kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data. Itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya, publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya, kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan? Itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu. Itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu. Enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen ngeliat data ini itu, wah bisa kisruh di semua Berabe, tempat. Jadinya kacau. melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Nah, dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah Ngaku. Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah, itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Wah, waktunya udah habis, mau 10 menit. Saya sambung ke part 2 ya. Oke teman-teman, ada part 2-nya teman-teman. Kita langsung saja ya untuk bahas part 2-nya. Hai, ini part 2-nya ya. Kalau ada yang mendadak langsung masuk ke sini, tolong slide dulu. Kemudian nonton yang pertama, nanti nggak nyambung. Oke? Ya, saya lanjut. Gitu Mas Roy, jadi kalau umpamanya kita sudah secara kolegial merumuskan sesuatu, kita nggak bisa mengakui bahwa, oh sayalah atau pribadi yang membuat ini dan kemudian meresmikan. Enggak. Ya akuilah dan kemudian hargailah pihak-pihak yang lain yang terlibat. Kan nggak lucu misalnya ada suatu perusahaan, kemudian perusahaan apalah, mobil otomotif bikin gitu. Ya, nah kemudian pas mobilnya diciptakan langsung ada pihak yang bilang, oh itu buatan saya gitu. Ya enggak, kan yang meresmikan, yang buatnya itu adalah pihak yang memang bertanggung jawab untuk merilis dan kemudian mungkin pemiliknya. Ya, atau kita mempunyai suatu pekerjaan yang jadi satu ujung ke ujung udah kemas balik. Hanya kita ada part kecil dari suatu bagian, masa kita mengakui keseluruhannya bagian dari kita dengan mengaku-akukan bahwa keterlibatan kita, ya enggak lah gitu. Kemudian mengenai yang Anda bilang Anda mengetahui dan memang mengetahui mengenai undang-undang ITE dan bilang juga bahkan Anda yang buat, ya itu juga salah lah. Ya, kita tahu ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian itu ya revisinya ya, kemudian revisinya lagi Nomor 1 tahun 2024.
itu kan dikerjakan secara kolegial, baik oleh UGM maupun kemudian oleh pihak ini juga, oleh pihak UI kalau nggak salah ya. Nah itu banyak pihak yang terlibat, yang merumuskan. Nah itu jangan diakukan kemudian, oh aku yang membuat di sini loh. Seakan you want to declare yourself bahwa you are involved fully to the entire gitu. Enggak lah. Kan bagiannya. Jadi bilangnya paling tidak saya mengetahui dan saya merupakan bagiannya gitu. Hargai pihak-pihak yang lain kalau kerjanya secara teamwork. Karena itu juga kemudian jerih payah yang lain dan bahkan kita nggak pernah tahu peran kita seberapa besar atau seberapa kecil sehingga terjadinya atau dihasilkannya sesuatu gitu. Hanya nggak proper aja kalau pernyataan itu saya sayangkan. Ya, nah kemudian mengenai penjelasan bahwa word perfect itu sudah lebih banyak digunakan daripada word star, Mas Roy kan bilang gitu. Saya kasih masukan, saya nggak bilang koreksi. Kalau yang saya tahu, yang memang saya gunakan dan yang banyak pakai di mana-mana, word star justru lebih dulu rame di Indonesia, udah berversi. Kemudian word perfect keluar belakangan dan mulai diminati. Karena kalau di word star kan lebih baik semuanya pakai tag ya. Kurung buka B kurung lebih kecil B lebih besar B tutup, kemudian berarti itu nanti bold ditutup lagi, B lagi tutup di sini top ya kan, kemudian I italic underline U dan semuanya kayak gitulah, semua tag yang kayak gitu ya kan. Itu nggak praktis walau kelihatannya bagus, tapi kemudian keluarlah word perfect yang kemudian lebih modern, lebih enak deh untuk settingnya ya kan. Jadi menurut saya word perfect setelah word star, bukan kebalikannya. Ya, dan mengenai hasil cetakan dibilang bahwa di era tersebut cetakan hanya dot metrik, ya enggak, menurut saya enggak. Ya, inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh. Ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada. Ya, dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak kan, kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah. Oke teman-teman ya, jadi inilah yang pantas untuk debat sama-sama ahli digital forensik. Ya, sama-sama mempunyai title ahli. Ya, masa mau itu pendukungnya atau pecinta penggemar gilanya Harismon dan Roy mau saya debat sama mereka? Kasiannya mereka ya. Yang saya kasihan Roshiro sama Rismo, nanti jatuh harga diri mereka ya. Oke teman-teman, dalam penjelasan ahli tadi ya, itu seolah-olah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy dan Rismon ini dalam pengungkapan data ijazah Pak Jokowi itulah hal yang di luar wewenang dan tidak ada kekuatan hukum, bahkan mereka melanggar pasal. Nah, saya akan membacakan pasal yang bisa menjerat mereka teman-teman. Ini adalah salah satu kiriman dari subscriber di WA saya. Nah, sekedar sharing katanya, pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Sanksi pelanggaran pasal 65 Undang-Undang PDP, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Itu bisa menjerat mereka. Yang mereka lakukan hari ini sudah melanggar pasal 65, Undang-Undang pasal 65 nomor 27 teman-teman. Dan kemudian pasal 67 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, mengatur tentang tindak pidana menyalahgunakan data pribadi. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang PDP memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksi pelanggaran pasal 67 Undang-Undang PDP, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, si Roy Suryo dan Rismon ini mengambil rekaman ijazah Pak Jokowi, gak ada izinnya lagi, dan kemudian menyebarluaskan. Itu sudah melanggar undang-undang teman-teman. Dan sejalan berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Abimanyu ini teman-teman, itu benar-benar sesuai dengan pasal yang tertera. Ya, dia adalah seorang ahli, tapi ahli yang benar-benar ahli. Ahli yang hatinya tidak terkontaminasi dengan kebencian, netral teman-teman.
Berbeda dengan dua orang di sebelah ahli, tapi hatinya sudah pekat gelap, makanya mereka mempergunakan title ahli mereka ini untuk menyesatkan masyarakat, untuk menyebarkan data-data Pak Jokowi. Itu melanggar undang-undang. Dan mereka bisa terjerat dengan undang-undang pasal yang sudah saya baca tadi. Wow, semakin terang benderang semuanya, makin terpuruk. Kita tunggu kelanjutannya, saya akan terus update. Sekedar informasi kepada kalian semua, stay untuk kalian subscribe, nyalakan notifikasi karena saya akan melakukan live streaming jika sudah sampai di Solo. Saya juga akan melakukan live streaming di depan rumahnya Bapak Jokowi dan kita mungkin akan melakukan wawancara di sana dengan orang-orang yang datang ke rumah Bapak ya. Wah, akan menjadi satu hal yang luar biasa. Saya juga di kesempatan kali ini mau mengucapkan teman-teman semua yang sudah berkontribusi meringankan biaya perjalanan saya dan akomodasi segala sesuatu transportasi. Saya sangat berterima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika teman-teman yang masih ingin berkontribusi untuk lebih meringankan saya, kalian bisa lihat nomor rekening di sini, nomor WA di sebelah sini. Saya pamit dulu teman-teman semuanya. See you on the next video and God bless. Bye.